Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu menambah ibadah-ibadah kita, untuk selalu menambah ilmu-ilmu kita, karena dengan bertambahnya ibadah kita maka bertambah tinggi pula derajat keimanan kita. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita maka insya Allah amaliyah kita juga semakin bertambah baik dan bertambah benar. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menambah ibadah atau kebaikan-kebaikan kita dan bagaimana kita mencari ilmu. Sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu kewajiban. Karena orang sholat tanpa ilmu maka sholatnya bisa sia-sia. Ibadah yang lain juga sama. Ngaji pun tanpa ilmu juga bisa jadi salah. Oleh sebab itu kemudian umat Islam itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, semuanya. Hanya saja ada yang membagi bahwa ilmu agama, dasar-dasar ibadah seperti fikih dan sebagainya, tentang wudhu, tentang sholat dan sebagainya, itu fardu ain. Sementara tentang ilmu-ilmu umum itu disebutkan sebagai fardu kifayah. Karena kalau ternyata ilmu matematika misalnya jadi fardu ain, banyak di antara kita yang tidak melaksanakan kewajiban karena budget matematika bermelarat. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu hukumnya fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang belajar, maka yang lain sudah lepas kewajibannya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum masuk pada lanjutan kajian tafsir, sekedar mengingatkan bahwa besok sudah dianjurkan untuk berpuasa, yang dimaksud dengan hari Tasu'a. Tasu'a itu berarti tanggal 9 Muharramnya, karena ada Asyura tanggal 10 Muharramnya. Sebenarnya tentang kisah atau tentang awal mula ajaran untuk berpuasa di bulan Muharram atau di hari Asyura itu melalui beberapa fase untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk Muharramnya tanggal 1 misalnya, ada kalau yang puasa tanggal 1 akan mendapatkan sekian ribu pahala, akan mendapatkan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah selama 700 tahun, selama 70 tahun misalnya. Kalau yang seperti itu menggunakan tanggal, yakinlah itu hadis palsu. Tanggal 1 dapat sekian, tanggal 2 dapat sekian. Kenapa? Adanya penanggalan atau kalender yang hijriyah pun itu belum ada di masa Rasulullah. Itu baru ada di tahun kedua kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah 2 tahun setengah, baru kemudian muncul ide untuk membuat kalender atas usulan dari Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang gubernur beliau. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu bingung
Ini surat dari Umar tanggal berapa? Ini hari apa? Apakah perintah ini di tahun ini atau di tahun sebelumnya? Sehingga surat-surat yang dari Umar itu menumpuk. Ketika menumpuk kemudian tidak tahu tanggalnya, kesulitan beliau. Ini sudah dilaksanakan apa belum? Ini perintah tahun kapan ini? Ini perintah sekarang atau yang dulu? Sehingga kemudian mengusulkan kepada Umar untuk membuat kalender atau penanggalan. Akhirnya Umar mengumpulkan beberapa sahabat beliau, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dikumpulkan, banyak juga sahabat yang lain. Ini ada permasalahan seperti ini. Bagaimana kita? Oh ya udah, kita membuat kalender. Nah, mereka bingung penentuannya kapan. Artinya sejak kapan kita mau membuat ini? Apakah dimulai dari bulan Muharram? Apakah dimulai dari Hijrah? Apakah dimulai dari ketika Nabi Muhammad dilahirkan? Banyak usul, ada 4 usulan ketika itu. Pertama, kita mulai dari ketika Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu pada tahun gajah. Bagaimana yang lain pendapatnya? Ternyata yang lain enggak, ini masih belum sepakat tentang kapan kelahiran Nabi. Kemudian yang kedua tentang kenabian beliau, dimulai dari ketika beliau diutus. Yang lain enggak, ini juga masih simpang siur. Kemudian ada usul yang ketiga, bagaimana kalau dimulai dari kematian beliau? Kata Umar, enggak. Ketika beliau meninggal dunia, itu kita semua sedang sedih. Sehingga ketika lihat kalender bisa jadi orang sedih. Maka kemudian tidak jadi. Dan akhirnya usulan yang diterima adalah usulan hijrah itu. Hijrah jadi intilak. Jadi permulaan adanya kalender Hijriah. Kenapa di bulan Muharram? Padahal terjadinya di Rabiul Awal. Hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kenapa dimulai dari 1 Muharram? Dari bulan Muharram ini. Bulan pertama Muharram terus sampai kemudian terakhir itu Dzulhijjah. Padahal hijrahnya terjadi di Rabiul Awal. Karena bulan Muharram dan akhir Dzulhijjah itu terjadi peristiwa yang kemudian menjadi inspirasi adanya hijrah, yang disebut dengan Bai'ah Aqabah. Yang 70 orang dari Madinah itu berbaiat. Setelah selesai haji mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Pada malam itu Rasulullah ditemani oleh Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Padahal ketika itu masih belum masuk Islam Abbas. Cuman untuk menjamin Rasulullah kalau terjadi apa-apa, maka kemudian Abbas yang menjadi pelindungnya atau perisainya, yang jadi ininya. Oh ya sudah, ini tanggung jawab saya. Nah, maka kemudian di akhir Dzulhijjah atau di awal Muharram itu terjadi cikal bakal Nabi Muhammad akan hijrah. Maka kemudian di bulan Muharramnya ditetapkan sebagai bulan pertama dari kalender Hijriah. Makanya kalau ada hadis yang menyebutkan yang berpuasa pada tanggal 1 Muharram, nah ini mendapatkan sekian-sekian, yakinlah itu palsu. Kenapa? Adanya kalender itu baru pada tahun ke-17 Hijriah. Berarti sebelum tahun 17 Hijriah nggak ada itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tapi biasanya ada yang samar. Puasa 1 hari dapat sekian, puasa 2 hari dapat sekian, terus seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu maka bisa dipastikan tidak usah digubris atau kita yakinkan bahwa hadis yang menyebutkan tanggal seperti itu palsu. Kemudian apakah tidak boleh kita puasa? Silahkan. Kita dilarang puasa itu cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. 5 hari. Ada yang makruh puasa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan, yang disebut dengan Yaumus Syak. Hari yang meragukan apakah masih Sya'ban atau sudah masuk ke Ramadan. Makanya 2 hari itu jangan berpuasa. Dianjurkan untuk bagi yang tidak terbiasa puasa. Bagi yang terbiasa tidak apa-apa. Ketika masih belum jelas bahwa itu bulan Ramadan. Selain itu silahkan puasa apa saja silahkan.
Apalagi di bulan Muharram ini lebih dianjurkan. Yang penting jangan meniatkan kita puasa mendapatkan sekian ribu tahun itu. Karena kalau kita berniat untuk mengamalkan hadis palsu, itu tidak boleh. Tapi kalau biasa, enggak. Kalau biasa misalnya ya sudah tanggal 1 mau puasa, tanggal 2 puasa, ya silahkan, enggak apa-apa. Karena memang bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara afdalul ibadah adalah as-shiyam. Di antara ibadah yang paling utama yang istimewa di sisi Allah adalah puasa. Yaitu tentang, kemudian pahalanya bagaimana? Nah, aslinya tentang perintah untuk puasa Asyura itu agak akhir yang menjadi sunnah seperti sekarang ini. Puasa Asyura itu melalui beberapa tahap. Tahap pertama, di masa jahiliyah ternyata sudah ada Asyura. Orang-orang Arab jahiliyah sudah berpuasa. Dan mereka memang mengagungkan 4 bulan haram ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena ketika itu semua orang yang bermusuhan pun tidak boleh berperang di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini. Jadi ketika misalnya ada orang berpapasan dengan orang yang membunuh ayahnya atau yang membunuh saudaranya, itu tidak boleh membalas di bulan ini. Yang mau berperang tidak boleh. Kenapa? Karena ini dilarang untuk melakukan perbuatan, bahkan bukan cuma perang yang dilarang. Berburu pun dilarang, karena berburu bisa membunuh binatang, juga bisa mengeluarkan darah. Berburu di bulan haram juga dilarang. Maka di 4 bulan haram ini penduduk Mekah sangat gembira. Penduduk Arab semuanya hampir secara seluruhnya itu gembira. Kenapa? Karena ekonominya, sosialnya, politiknya aman. Nggak ada kisruh. Makanya kemudian politiknya atau ekonominya ketika itu berkembang di bulan haram ini. Makanya di bulan haji ketika ada banyak orang yang datang ke Ka'bah atau ke Makkah, itu perekonomian Makkah meningkat. Dan itu bukan cuma dulu, sampai sekarang juga sama. Ya visanya saja sudah berapa? Visa ziarahnya berapa? Visa hajinya berapa? Kemudian tempat-tempat wisatanya berapa? Hotelnya berapa? Makannya berapa? Semuanya. Makanya itu dikenal dengan bulan haram sejak masa jahiliyah. Kemudian datang masa Islam. Nah, puasa Asyura itu sudah ada di masa jahiliyah. Kemudian datang, nah sebelum disunnahkan itu jadi wajib. Sebelum datang perintah puasa Ramadan, Asyura itu dilakukan oleh orang-orang Arab. Setelah datang perintah puasa Ramadan, kewajiban bulan puasa di bulan Ramadan, baru kemudian Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah awalnya itu menemui orang-orang Yahudi itu berpuasa Asyura. Ketika ditanya, ya karena mereka diselamatkan oleh Allah di bulan Asyura atau di hari Asyura itu. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu yang sudah kita bahas. Itu di hari Asyura. Maka kemudian berpuasa. Kata Nabi Muhammad, ana ahaqqu bi Musa minkum. Atau dalam riwayat yang lain, ana ahaqqu bi Musa minhum. Saya lebih berhak menghormati, memuliakan Nabi Musa daripada mereka atau daripada kalian. Tergantung dari asbabul wurudnya. Kalau asbabul wurudnya yang bertanya itu para sahabat, maka jawabannya minhum. Tapi kalau ada orang-orang Yahudi, berarti minkum. Itu perbedaan dari asbabul wurud, sehingga perbedaan lafaz dalam hadis juga berpengaruh. Disunnahkan. Nah, ketika di tahun ke-9 dari kenabian atau dari hijrah, ketika Nabi sudah di Madinah, beliau ditanya oleh para sahabat ketika cuman puasa hari Asyura. Kata para sahabat, ini hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau saya masih ada di tahun depan, kita berpuasa di hari ke-9-nya, Tasu'a. Hari ke-9. Apa tujuannya? Untuk menyelisihi
atau agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jadi risalahnya semua agama sebenarnya sama, agama samawi. Tapi kemudian ada yang membedakan. Dan Nabi Muhammad tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Seperti sholat ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Sama, karena sama akhirnya orang-orang Yahudi banyak menyakiti beliau di Madinah. Akhirnya beliau sering menengadah, sering berdoa, berharap kepada Allah agar kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Akhirnya selama 16 bulan beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, baru kemudian turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah. 16 bulan. Ada yang menyebutkan cuma 6 bulan. Tapi yang lebih mendekati ke ini adalah 16 bulan. Itu tentang kisah atau awal mula kenapa Asyura itu dianjurkan. Dan sampai sekarang sunnah. Apakah boleh Ustaz cuman Asyura? Boleh. Ditambah tanggal 9? Boleh. Puasa terus-terusan? Boleh. Puasa Daud? Silahkan, gak apa-apa. Ini jadi tentang puasa Asyura itu jangan terlalu ini kemudian kita menganggap ini semuanya palsu, atau juga tidak berpuasa sama sekali dari saking hati-hatinya. Dan orang yang berpuasa di hari Asyura itu mendapatkan pahala dihapus semua dosa 1 tahun yang lalu. Yukaffirus sanah al-madiyah. Artinya apa? Kita puasa 1 hari sekitar dari jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Itu bisa menghapus dosa selama 365 hari dengan malamnya. Kalau ini kan puasa cuma siangnya. Jadi ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita, maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Apalagi bertepatan dengan hari Senin. Jadi dapat 2 pahala besar kita. Bertepatan di bulan Muharram. Jadi dapat pahala puasa di bulan Muharram, dapat pahala puasa di hari Asyura, dapat pahala puasa di hari Senin. Ini hanya jangan sia-siakan puasa dimulai dari besok. Bagi yang kewajibannya akan terbengkalai, nggak usah puasa kawan. Gara-gara puasa kemudian bahta alakoh misalnya, kewajibannya terbengkalai misalnya tidak terlaksana, jangan puasa. Karena ini ada fiqhul awlawiyat, yang wajib dulu baru kemudian yang sunnah. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan. Ya. Mun takut lapar. Ya, mau ada yang pasal. Ada yang pasal takut kenyang. Tapi jangan jadi alasan. Benar-benar orang misalnya kok mun apa jeung tahajud pas tak laku tak semangat. Itu alasan. Kenapa? Karena Nabi siangnya bukan ke kantor. Nabi itu siangnya kadang berperang, tapi malamnya tetap tahajud. Bahkan tahajud itu wajib bagi beliau. Kalau beliau gak tahajud, siangnya di waktu duha beliau mengqadha. Wakilah bukan mengqadha tapi menambah rakaat duha. Itu yang dilakukan oleh beliau. Jadi benih kalau ke kantor, mau ke kantor kan kalau toju. Tapi kita sudah merasa, ini berat ini. Makan pikiran Ustaz. Nabi berperang. Makan pikiran, makan fisik, energi fisik. Tapi beliau malamnya tetap tahajud. Ya tentang keimanan kalau yang seperti itu. Misalnya nyari alasan itu iman berarti kita aja tebel. Ya tanya lagi. Ya. Kita lanjutkan di kajian tafsir. Wa id qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum marada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa id qulna udkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berkata, ketika Allah menyebutkan perintah ini, perintah kepada Nabi Musa. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian semua pada qaryah ini, pada daerah ini. Fakulu minha, dan makanlah kalian semua minha, dari qaryah. Haitsu syi'tum ragada, apapun yang kalian mau. Raqada dengan puas. Artinya ini sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah melalui pintunya sujjada dengan cara sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, dan ucapkanlah hittah.
istighfar, astagfirullah, atau waqilah la ilaha illallah. Naghfir lakum khotoyakum, kami akan menghapuskan semua dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan pahala kebajikan bagi orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang muhsin. Wa id qulna udkhulu hadhil qaryah, ini termasuk perintah terakhir Allah kepada Nabi Musa. Karena qilah dalam beberapa tafsir menyebutkan Nabi Musa itu meninggal sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Jadi Bukit Tih setelah selesai di Padang Tih itu, kemudian orang-orang Bani Israel dengan Nabi Musa, nah sebelum masuk pada hadhil qaryah, Nabi Musa meninggal. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Asyur. Jadi ketika sudah masuk Baitul Maqdis, kemenangan itu Nabi Musa sudah meninggal. Nah maka kemudian ini disebutkan perintah terakhir Allah kepada Nabi Musa untuk orang-orang Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami berkata melalui Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, udhulu hadhil qaryah, masuklah kalian semua pada qaryah ini. Nah, ada perbedaan penafsiran, dan nanti perbedaannya yang terutama penafsiran yang jelas-jelas berbeda dengan rata-rata penafsir. Yang lumrah termasuk juga Ibnu Katsir menyebutkan, masuklah kalian semua hadhil qaryah ke daerah ini. Apa yang dimaksud dengan qaryah ini? Yaitu Baitul Maqdis. Masuklah ke Baitul Maqdis. Nah, ini kemudian oleh ahli tafsir Ibnu Asyur disebutkan, sebenarnya ketika disebutkan hadhil qaryah itu bukan Baitul Maqdis, tapi Ariha, tempat sebelum Baitul Maqdis. Memang tujuannya adalah Baitul Maqdis, tapi masuk dulu ke hadhil qaryah. Makanya di sini menggunakan kata hadhihi, ini hadhil qaryah, belum nyampe ke Baitul Maqdis. Tapi mufassir yang lain menyebutkan itu adalah Baitul Maqdis, karena Nabi Musa menyebutkan, ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, masuklah kalian semua ke Baitul Maqdis. Kata Ibnu Asyur, benar memang Baitul Maqdis, cuman ketika disebutkan hadhil qaryah jangan ke Baitul Maqdis dulu. Memang akhirnya tujuan akhirnya ke Baitul Maqdis, tapi sebelumnya harus melalui Ariha, daerah yang ada di dekat Baitul Maqdis. Dan kita ketika masuk suatu qaryah atau daerah dianjurkan berdoa. Ini riwayat oleh Imam Hakim. Jadi ketika kita misalnya mengadakan perjalanan dari sini ke Surabaya atau ke Jogja, itu dianjurkan berdoa ketika masuk, misalnya dari keluar dari Pamekasan masuk ke Sampang, itu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, kami atau saya mohon mohon kepadamu kebaikan dari qaryah ini, dari daerah ini, dan kebaikan orang-orangnya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan daerah ini atau desa ini atau kampung ini atau kabupaten ini, dan keburukan penduduknya, dan keburukan semua yang ada di dalamnya. Itu doa yang dianjurkan. Riwayatnya Imam Hakim. Jadi ketika masuk kemana saja daerah, masuk perbatasan, hanya ada gapuranya itu, selamat datang di Kabupaten Sampang, itu berdoa gitu. Apa tujuannya? Agar ketika terjadi sesuatu, itu terjadi hal yang baik buat kita, bukan hal yang buruk. Bisa jadi kita nyerempet, misalnya mobilnya nyerempet, kemudian pakai tabung yang masa, itu kan mengerikan sekali. Makanya kemudian kita dianjurkan untuk berdoa seperti ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, ya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Ya Allah, nyoona kebaikan dari orang-orang yang ada di tempat ini, kebaikan dari tempat ini, tak apa-apa. Karena doa itu tidak diwajibkan berbahasa Arab. Tidak ada rukun dari doa berbahasa Arab, itu kan. Siapa saja boleh berdoa dengan bahasa apa saja. Malaikatnya paham, Allah lebih tahu.
Allah Maha tahu. Makanya kemudian ketika dianjurkan untuk masuk ke tempat ini, apa anjurannya? Perintah berikutnya, fakulu minha haitsu syi'tum, maka kalian semua makanlah sepuas kalian. Di sini ada ayat padanannya, fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Di ayat yang lain, fakulu minha ragadan haitsu syi'tum. Jadi ragadannya ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Di sini ragadannya diakhirkan, menunjukkan bahwa ketika diperintahkan untuk masuk itu boleh makan banyak hal, apa saja ada. Ketika di Bukit Tim mereka gak mau, hanya ada manna wa salwa. Mereka mengalami kebosanan, padahal dua jenis makanan ini termasuk makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh orang yang ada di padang pasir. Tapi mereka gak mau. Kami mau adas, kami mau basol, kami mau bawang merah, kami mau adas, kami mau macam-macam yang mereka inginkan, mau sayur-sayuran. Nah, ini yang kemudian menjadi hikmah bagi kita bahwa Allah itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang dibutuhkan oleh tubuh itu ketika musim panas, ketika sangat panas, yaitu ya manna wa salwa itu. Tapi kita kan tidak. Nafsu, terutama nafsu makan kita itu kan macam-macam. Beda setro sate, beda setro gulai, beda setro turin. Nah, itu aja macam. Ini kemun keinginan, pas diinginkan kepi kacang gitu, Bu. Apolong, semua keinginan terpenuhi, itu membahayakan kita. Makanya kemudian Allah itu memberikan kita rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Anapa orang nggak kalau andi sepeda motor, tapi andi motor. Karena mau andi motor deki pahlin jalanan mulolo. Sehingga melupakan sholat, macam-macam. Sehingga yang diberikan oleh Allah, ya sudah cukup ini. Mau diberi motor, tak bisa beli bensin. Mau nebana tak bisa. Macam-macam. Makanya kemudian ketika kita diberi sesuatu, qanaah, diterima saja. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuai dengan keperluan kita. Sepenting pada depak ke masjid, maka kita motoran, sepedaan. Beda saya sepeda engkol misalnya. Andi motor yang sepeda engkol. Lain boleh, terus sehat. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini perbedaannya orang-orang Bani Israel. Menerima karunia dari Allah langsung, yang sebenarnya nikmat itu. Manna wa salwa itu turun sendiri. Mannahnya turun sendiri, salwanya datang sendiri. Karena salwa itu binatang, seperti burung puyuh. Di sore hari mereka datang. Seperti ini, rombongan dari selatan, kemudian mereka tangkap. Dan bisa mereka makan. Tapi mereka gak mau. Nah, inilah kesenangan dunia. Makin apa nyaman, kita pibed. Sama nyaman orang karena saya kuring, mumpah pun malam saya kuring. Tak bisa. Sama nyaman karing-kuring gedang, mumpah pun benar ring-kuring gedang. Itu leleng enggak. Tandanya ya beri ring-kuring tempe. Makanya istilah Ustaz Musafa gula mau diberi teki kan tak teki dia. Saya teki mun tempe mulu. Untah mulu. Ya bagi saya. Benar tahu ya teki dia. Anak akikir mulu. Mak tahu boleh, mak tempe boleh. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Fakulu minha haitsu syi'tum. Berarti semuanya dihalalkan. Makanya kemudian ketika sekarang misalnya orang-orang Yahudi di masa Rasulullah sampai sekarang mengharamkan sesuatu, itu dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Allah tidak mengharamkan. Daging misalnya, mereka mengharamkan daging. Sama seperti sebagian dari kita. Ada sebagian orang itu gula tak ngakana daging sekali, apa? Niser. Tak tega gula kan. Embi saya beli, tak tega gula sampai. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya binatang yang dibolehkan kita makan, yang dibolehkan kita pergunakan, itu memang digunakan untuk kita. Nah, ketika kita digunakan untuk kita, maka itu berarti dimanfaatkan untuk ibadah. Sama seperti orang kurban. Kenapa Allah mensyariatkan kurban? Bukankah kurban itu menyakiti binatang? Menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta.
Itu kan sakit. Sampai mematikan itu sakitnya. Karena disembelih. Sehingga kadang kok Islam mensyariatkan itu. Ketika Islam mensyariatkan sesuatu berarti itu baik. Lebih baik mana? Misalnya kambing, sapi, onta itu tidak disembelih, mau diapakan? Dibiarkan hidup misalnya, kemudian mati sendiri, tidak digunakan. Ketika mati sendiri menjadi bangkai. Ketika menjadi bangkai tidak boleh dimakan. Binatang yang dagingnya dimakan dan digunakan untuk ibadah oleh orang-orang yang makan itu lebih baik daripada binatang yang mati sendiri kemudian jadi bangkai dan tidak digunakan untuk beribadah. Makanya adanya syariat kurban ya juga baik bagi kita karena digunakan untuk ibadah. Semuanya akan beribadah. Apalagi kemudian binatang kurban itu pahalanya dapat sekian-sekian. Bukan hanya ketika dimakan dapat energi kemudian digunakan untuk sholat atau untuk berpuasa, untuk mengaji atau berzikir dan sebagainya. Tapi ketika berkurban saja sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakulu minha haitsu syi'tum raqada wadkhulul baba sujjada. Dan masuklah kalian ke pintu gerbangnya, pintu gerbang Baitul Maqdis, sujada, dengan cara sujud. Ada banyak penafsiran ini. Ada yang mengatakan ya sujud, sudah kalian masuk sambil sujud. Ada yang mengatakan enggak, syariat mereka ini hanya sama seperti perintah Allah kepada iblis dan kepada malaikat ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud sebagai Tuhan, tapi sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Makanya di sini walaupun menggunakan kata sujud, yang paling ashah, yang paling mendekati kebenaran menurut ahli tafsir adalah masuk ke dalam Baitul Maqdis atau pintunya Baitul Maqdis dengan cara ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulul baba sujjada, dengan cara kenapa dianjurkan sujud? Bahwa mereka sujud itu pertanda ketundukan dan kesyukuran kepada Allah karena mereka bisa masuk ke dalam tanah yang diwariskan kepada mereka. Sama seperti ketika Nabi Muhammad masuk ke Makkah, dalam Fathu Makkah, beliau nunduk sampai jenggotnya itu sampai ke pelana. Ku takut tongar on tanah. Sambil nunduk seperti ini. Itu ketika beliau masuk ke Makkah. Bahkan jenggotnya itu sampai menyentuh tali pelana ontanya. Menunjukkan bahwa, dan kemudian beliau mandi, wudhu dan sholat. Sholat sebanyak 8 rakaat. Ada dua penafsiran, ada dua pemahaman tentang sholat 8 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah dalam Fathu Makkah. Qila, karena beliau masuk di waktu duha, yang 8 rakaat itu sholat duha. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu memang sholat Fathu Makkah, sholat Fathu Makkah atau sholat Fathi, sholat lebih boleh. Mana apa nih kata mak baru? Sholat Fathi. Ada sholat Fathi ketika, makanya kemudian ini menjadi hal yang dibiasakan oleh para amir, oleh para komandan ketika memasuki suatu daerah dan mendapatkan kemenangan, itu sholat 8 rakaat. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk ke Iwan Kisra yang ada di Persia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menaklukkan Irak, kemudian di daerahnya Irak juga mencakup Iran yang sekarang. Beliau sholat sebanyak 8 rakaat, meniru Rasulullah SAW yang disebut dengan sholat Fathi. Dia tanya Aki, saya tak ngiring bertahan Ki, sholat apa lagi itu? Nah itu. Jadi boleh sholat Fathi ini seperti ini, 8 rakaat. Cuman penafsirannya ada yang mengatakan itu 8 rakaat sholat duha. Tapi menunjukkan bahwa itu memang rasa syukur yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bisa membebaskan kota Makkah tanpa peperangan. Beliau dengan cara tertunduk seperti itu kemudian mandi, sholat dan wudhu dan kemudian sholat sebanyak 8 rakaat. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wadkhulul baba sujjada. Wa qila, sujud itu karena tempatnya sempit. Tempatnya sempit. Tapi ini pendapat ahli tafsir yang kemudian oleh Ibnu Katsir, ini pendapatnya jauh sekali ini.
Kenapa? Karena kalau memang tempatnya sempit kemudian orang yang masuk harus sujud, mestinya nggak usah diperintahkan. Tak usah coro, langsung sujud tibi. Nah ini maka kemudian kata Ibnu Katsir, pendapat yang seperti ini jauh dari kebenaran. Wadkhulul baba sujada. Tapi apa yang dilakukan ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan cara sujud, dengan cara tunduk atau dengan cara ruku dan sebagainya, itu mereka ternyata membantah, mereka membangkang, mereka gak mau sujud. Bahkan yang mereka lakukan ngisot nih kak, acilen dah nih kak, acilen toju sampai ada ngapa mundur dari, neng dari, pada benar orang misalnya mari apa jang kebudi ya, karena ngisot dari, neng dari kak sampai ada ngapa kemudian acilenan, sujud kan ternyata. Nah nih orang Bani Israil, wah jenan nih kan, orang-orang Bani Israil sampai sekarang seperti itu. Jadi mereka ketika minta sesuatu harus dipenuhi, ketika diperintah sesuatu mereka gak mau melaksanakan. Suruh sujud bah ternyata justru semakin menentang. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittah. Nah ini hittah kemudian disebutkan sama dengan istighfar. Wa qila ada yang menyebutkan la ilaha illallah. Jadi perintahnya Allah kepada orang-orang Bani Israil itu ketika mereka bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis itu ada yang perintah berupa perbuatan, yakni ketika mereka masuk harus sujud, dan berupa ucapan hittah. Menurut Ibnu Katsir dan para penafsir yang lain yang lumrah menyebutkan hittah itu adalah ya semacam istighfar untuk menghapuskan semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tapi perkataan ini dirubah oleh Bani Israil, bukan hittah tapi hintah. Jadi mereka sudah gak mau sujud ketika masuk, gak mau tunduk, justru mereka membangkang seperti itu sambil menengadah ke ini. Mereka juga mengatakan hintah. Hintah itu tepung dari gandum. Jadi seorang mau cak hintah astagfirullah, ternyata mereka mau cak hintah, tepung dari gandum atau biji-bijian dari gandum. Nah, ini jadi anu sekali nih. Jadi Rasulullah nih, padahal mereka masuk ke Baitul Maqdis itu mendapatkan kemenangan, suruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan ucapan, tapi mereka gak mau melaksanakannya. Naghfir lakum khotoyakum, kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosanya yang lalu juga dihapuskan, tapi mereka gak mau. Nah, ini orang-orang Bani Israil. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan kebaikan bagi orang-orang yang muhsin. Nah, penafsiran yang lain menyebutkan penafsiran yang lain Ibnu Asyur menyebutkan bahwa penafsiran seperti ini keliru. Padahal semua ahli tafsir menafsirkan seperti itu. At-Tabari menafsirkan seperti yang sudah dibahas tadi. Ibnu Katsir menyebutkan. Kemudian Syekh Sya'rawi juga. Rata-rata mufassir menyebutkan seperti itu. Ar-Razi menyebutkan seperti itu. Al-Alusi semuanya menyebutkan seperti itu. Rata-rata penafsir itu semuanya menyebutkan sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Tapi Ibnu Asyur mengatakan lain. Kata beliau, penafsirnya tidak seperti itu. Jadi ketika mereka diperintahkan wa id qulna udkhulu hadhil qaryah, yang semuanya sepakat Baitul Maqdis, kata beliau bukan Baitul Maqdis tapi Ariha. Misalnya Pemekasan, sebelum masuk ke Pemekasan, Proponakade. Masuk dari barat, Proponakade. Masuk kah? Proponakade. Ternyata memang kalau yang ada di dalam penjelasan kitabnya orang-orang Yahudi, kitab Taurat, itu mereka mengutus 12 orang sebagai jasus, sebagai mata-mata, pengintai, 12 orang. Di antaranya Yusa bin Nun yang juga sekaligus jadi nabi. Ada juga namanya Kalib. Ini yang baik yang 2. Yang 10 orang itu buruk semua, orang Bani Israil murni ini. Jadi 12 orang kemudian disuruh untuk masuk ke Ariha. Ketika masuk ke Ariha, mereka kemudian karena sebagai jasus mereka sembunyi-sembunyi dan mereka mengambil buah-buahan yang ada di Ariha itu. Ada anggur, ada tin yang mereka ambil, dibawa kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Ini yang ada di Korea ini. Jadi kalian harus masuk ke Korea ini. Mereka gembira. Oh iya, berarti karunia yang diberikan oleh Allah di Ariha lebih baik daripada yang di padang Ti itu, di padang pasir Ti itu. Hanya mereka mau masuk. Nah,
Cuman 10 orang ini mengatakan bahwa yang selain Yusa bin Nun dan ini Kalib ini mengatakan di Ariha dan di Baitul Maqdis itu orang-orangnya kejam dan di sana gak ada kebaikan sama sekali. Maka kemudian yang 10 orang ini mati, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Asyur. Ketika disuruh masuk ke Korea ini, mereka masuk wadkhulul baba sujada. Mereka disuruh masuk secara mengendap-endap, sembunyi-sembunyi. Karena mereka masuk ke daerah yang dikuasai oleh Bani Kan'an yang ada di sana. Nah, kemudian ya karena mereka masuk ke tempat yang dikuasai oleh raja yang zalim, mereka harus sembunyi-sembunyi. Wadkhulul baba sujada. Sembunyi-sembunyi masuknya. Wa qulu hittatun. Nah, ini baru kemudian penafsiran hittah berbeda lagi. Yang lain berupa istighfar atau la ilaha illallah, kata Ibnu Asyur bukan. Hittah itu perkataan di Baitul Maqdis atau di Ariha yang menunjukkan bahwa orang ini sedang minta-minta. Sedang minta-minta. Jadi mereka masuk sebagai pengemis sehingga tidak jadi pusat perhatian. Masuk seperti pengemis, orang yang tidak dihiraukan, baru kemudian mereka boleh masuk. Ini menurut tafsir Ibnu Asyur. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Baru kemudian kalian bisa masuk ke tempat itu. Ini penafsiran Ibnu Asyur. Dan sebenarnya ini lebih mirip pada yang ada di dalam kisah Taurat tentang masuknya orang-orang Bani Israel ke Baitul Maqdis. Penafsiran yang berbeda dengan penafsir yang lain, tapi lebih dekat dengan kisah yang ada di dalam Taurat. Ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang datang tentang wasanazidul muhsinin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.